Hi, welcome to this episode. I am Sunny and this is my epic journey. Walah pensil gue, pena gue. Si anjir. Pena. Oke, kita lanjut. Karena sebelum mulai udah ada insiden pena aku jatuh. Oke, di episode kali ini aku mau berbagi pengalamanku, perjalananku pada hari kemarin. Nah, jadi ceritanya kemarin aku naik sepeda sendirian ke bukit yang jaraknya lumayan jauh. Jaraknya itu sekitar 8 km, tapi medannya tuh perbukitan. Jadi naik turun gitu loh. Ditambah sesekali harus lewat jalan di tengah kebun dan hutan. Ya meskipun jalanannya udah diaspal, tapi ya tetap aja jalanan yang aku lewati itu terbilang sepi. Dan setelah sampai di bukit, aku harus naik lagi ke puncak yang jaraknya tuh sekitar 2,5 km. Medannya pun terus nanjak. Medannya seperti itu dan aku nanjak sendirian. Gak ada pendaki yang mau naik ke puncak itu. Dan waktu itu posisinya lagi hujan. Tapi aku tetap lanjut buat sampai ke puncak, sampai ke tujuan. Meski ya beberapa kali harus kepleset, tapi gak sampai jatuh sih, kepleset doang. Nah, selama di perjalanan itu sebelum sampai ke bukit, sebenarnya berkali-kali aku tuh dibuat turun. Jadi gini, ada satu momen aku harus melewati jalanan tanjakan yang gak ada habisnya. Ya karena sebelum itu aku juga ngelewatin beberapa tanjakan tinggi kan. Jadi tenagaku udah terkuras dan nafasku tuh udah tersenggal-senggal. Pas di tengah tanjakan yang super panjang itu, tiba-tiba turun hujan. Aku pun berkata, kayaknya alam semesta gak mengizinkan aku buat melalui perjalanan ini. Dan akhirnya aku turun lagi dong. Tapi di dalam hatiku, aku berkata, waktu aku mau turun, udah turun sih, itu waktu perjalanan turun, aku bilang gini, sayang banget udah jauh-jauh sampai sini, masa mau nyerah gitu aja. Dan saat itu pula aku berdoa, Tuhan, jika memang aku harus pulang sekarang, berilah petunjuk dan keyakinan agar aku pulang tanpa menyesal. Namun apabila aku memang ditakdirkan untuk sampai puncak, untuk sampai tujuan, tolong berilah petunjuk, permudahkan langkahku, restui pilihanku, berilah aku keyakinan bahwa aku adalah makhluk ciptaanmu yang tangguh. Dan tahu apa? Tiba-tiba hujannya berhenti dan langitnya cerah lagi. Wow, that's amazing. Buat aku ya, itu luar biasa banget. Dan di sela-sela kepulanganku itu aku sempat bimbang, pulang gak ya? Aku mikir kalau aku lanjut kekeh sampai puncak, aku pasti nyampe rumahnya maghrib. Tapi kalau pulang sekarang, aku gak akan dapat apa-apa. Tapi kok capek banget kalau harus nanjak lagi tanjakan yang sama. Entah kenapa, seketika aku punya keyakinan. Saat itu hatiku bilang gini, ya inilah hidup. Kamu sudah jauh berjuang, kamu sudah menanjak dengan sekuat tenaga, tapi lihat, begitu mudahnya untuk turun. Bahkan turun ke bawah adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan? Oleh karenanya, di dalam hidup ini sebenarnya bukan alam semesta yang membuatmu jatuh, bukan keadaan yang membuatmu gagal, tapi dirimulah sendiri yang ingin jatuh, dirimu sendiri yang ingin turun, dirimu sendiri yang ingin pulang. Mungkin karena untuk menanjak kamu harus berjuang dan itu sangat melelahkan, dan di atas pun kamu hanya bertemu sedikit orang. Semua pemasok kebutuhanmu asalnya dari bawah. Di atas kamu hanya punya kebanggaan dan harga diri. Namun setidaknya manusia harus pernah sekali menuju puncak dengan kerja kerasnya, agar ia dapat lebih membumi dan menghargai sekitarnya. I don't know, jujur itu adalah buah nasihat yang tiba-tiba terlintas di benakku.
waktu itu aku mau turun. Enggak, itu belum sampai puncak, masih di tengah perjalanan. Jadi ada tanjakan yang memang super panjang, tapi aku kayak udah nggak kuat. Dan kalau ada orang yang bilang guru terbaik adalah diri sendiri, aku setuju. Karena bisa berdialog dengan diri sendiri adalah kesadaran dan kemampuan yang tidak semua orang mau lakukan. Semua orang bisa, tapi hanya tidak mau melakukan aja. Banyak manusia yang menceritakan masalahnya dan juga pengalamannya kepada orang-orang, namun tidak menceritakannya pada diri sendiri lebih dulu. Menurutku, diri sendiri adalah sosok pertama yang seharusnya diajak cerita. Kenapa? Karena kita pasti berkata jujur dan bercerita apa adanya tanpa mengada-ngada kepada diri sendiri. Lalu setelahnya apabila dirasa baik, ya maka bagikan cerita itu kepada makhluk-makhluk lain di sekitar kita, supaya kita dapat menebar manfaat dan cinta. Namun apabila cerita itu dinilai buruk, simpan aja untuk diri sendiri, supaya kita tidak perlu menebar bibit ketakutan dan kebencian. And here we are. Setelah aku ceritakan kepada diriku, aku pilih untuk cerita hal ini kepada kalian. Karena aku sayang sama kalian, aku cinta sama kalian, aku cinta terhadap sesama makhluk. Dan next episode kita bahas lebih lengkap tentang self-talk dan self-control ini. Menurut aku ini adalah topik menarik yang gak bisa kita kupas langsung di satu episode. Oke, lagi dengan cerita ke puncak. Karena nasihat tadi, akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai puncak. Dan setelah sampai di puncak, aku memahami esensi dari perjalanan kali ini. Yaitu, I'm so sorry karena tadi sempat aku pause karena aku harus buka buku kecil catatan aku. Jadi waktu di puncak, aku sempat bawa buku kecil, lalu aku catat beberapa esensi dari perjalanan ini. Dan esensinya tuh begini, aku bacain ya. Tuhan mengujiku dengan hujan kala aku mendaki, membuatku turun pulang. Namun ia juga memperlihatkan harapan dengan sinar surya yang seketika menyinari bukitnya, dan membuatku kembali berjuang menapaki langkah demi langkah. Sebenarnya Tuhan sedang mengujiku. Sebenarnya Tuhan ingin aku tahu, sudah bulatkah tekadku, seberapa tajam pikiranku, seberapa kuat fisikku, dan seberapa tangguh hatiku. Lalu satu hal yang selalu terlintas di benakku, tak ada satupun orang yang bisa menghalangi seseorang yang memiliki niat. Okay, back to the story. And then beberapa orang bertanya, memangnya gak takut pergi kemana-mana sendirian? Always, aku jawab, aku sama sekali tidak takut. Seandainya ada yang tanya, kok bisa kamu gak takut sendirian? Maka akan aku jawab, lebih baik aku melalui perjalananku sendirian, tapi sedikit pun aku tidak pernah merasa sendiri, ketimbang harus menjalani perjalanan ini ramai-ramai namun aku merasa sendiri dan kesepian. That's the point. Ada juga orang-orang yang tidak suka dengan perjalanan ini dan menyimpulkan bahwa aku kurang kerjaan. Oh my god. Lantas, jika perjalanan yang menyehatkan ini disebut kurang kerjaan, yang seharian scrolling sosmed kamu sebut apa? I'm sorry. Well, meski begitu, the only thing yang penting kita tidak terpengaruh akan perkataan yang berusaha membuat kita ragu akan tujuan kita, lalu jatuh ke dalam jurang penyesalan. Lihat dan ingat, begitu indah perjalanan ini, bukan? Indah banget loh. Perjalananku dan perjalananmu mungkin juga tidak sama, tapi lihat, sama-sama indah, bukan? Begitu banyak cinta Tuhan di alam semesta. Meski ada yang tidak suka dengan perjalanan ini, bukan berarti semua orang tidak menyukainya, right?
ada orang-orang yang takjub dan juga memberi semangat. Meski bukan orang terdekat, ya gak masalah. Tuhan memberi cintanya melalui banyak cara. Karena semua yang ada di alam semesta ini hanyalah milik Tuhan. Salam hangat dari aku, Sani. Dan nama lengkapku sebenarnya Adistia Vanessa. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya hanya di My Apex Journey. I love you all. Have a lovely day. Thank you so much. Thanks for listening.